Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat YouTube semua, dengan saya Ian di channel sangat sederhana ini, Tukang Las Lahat. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan yang pasti selalu semangat ya dalam menjalani aktivitas kita. Dan mari kita belajar bersama lagi di kesempatan video kali ini. Kita coba perluas pengetahuan seputar las listrik supaya kita dapat lebih berkembang di tengah kemajuan alat-alat seputar las listrik. Dan adapun channel ini dibuat bukan maksud tujuan untuk menggurui, bahkan mengajari, hanya sekedar berbagi pengalaman dari seorang pemula untuk pemula, supaya kita dapat berkreasi seputar dunia pengelasan. Ambil yang bermanfaat, perbaiki dari segala kekurangan dari penyampaian saya. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja prosesnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, baiklah sahabat YouTube sekalian, pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya akan coba berbagi cara dan teknik pada bidang pengelasan besi tipis yang sering digunakan pada pembuatan teralis, terkhusus bengkel las teralis seperti saya ya. Dan sebelumnya saya telah menyiapkan bahan prakteknya, yaitu besi baja ringan dengan merek Tasso yang mempunyai ketebalan 0,75. Dan kenapa saya memilih bahan ini sebagai bahan prakteknya? Karena menurut saya ketebalan besi baja ringan ini cukup untuk mewakili ketebalan besi holo yang sering digunakan di bengkel-bengkel dan yang sering dijual di toko-toko material ya. Baiklah sahabat sekalian, kita coba langsung saja ke praktek pertama. Dan kita akan memulai dari hal termudah terlebih dahulu ya, supaya kita lebih mudah memahaminya. Pertama kita akan coba posisikan ampere las kita di kisaran 55 sampai 60 ya. Itu tergantung selera sahabat sekalian, karena setiap mesin las mempunyai karakter dan spek yang berbeda-beda ya. Dan ada juga pengaruh mesin las yang sudah berumur mungkin mempengaruhi dari putaran ampernya ya. Jadi tergantung selera sahabat sekalian di mana enaknya. Namun di sini saya menyarankan, dan sebagai contoh dari saya menggunakan ampere 55 dan kisaran 60. Dan adapun mesin las ini juga yang sering digunakan tukang teralis pemula seperti saya, yaitu mesin las 900 watt dan maksimal ampere di 120 sampai 125 ya. Dan bisa dilihat ya seperti ini. Dan sebagai praktek kali ini di sini saya menggunakan kawat las ukuran 2,0 atau 2 mili dengan merek RD ya, Nikon Style, yang biasa sering kita gunakan di pengelasan teralis. Baiklah, pada teknik pengelasannya juga kita coba dengan cara teknik yang sering digunakan pada tukang las teralis seperti saya, yaitu teknik tik atau teknik cantum. Dan di sini juga sahabat YouTube sekalian bisa memperhatikan teknik di sini pengelasannya tidak bolong ya. Dan untuk membedakan kita akan coba praktek satu kali lagi dengan teknik dan ampere yang sama dan juga kawat las yang sama, namun mungkin hasilnya yang agak sedikit berbeda ya. Baiklah, kita langsung saja praktik supaya nantinya kita lebih paham ya. Dan sahabat YouTube sekalian bisa perhatikan ya, dari hasil pelasannya ada perbedaan yang mencolok. Yang pertama, lasannya tidak bolong, dan yang kedua bolong besar ya. Padahal saya menggunakan ampere dan ukuran kawat las yang sama. Itu kenapa sahabat sekalian? Itu dikarenakan sistem tumpang tindih atau jeda titik lasan kita yang tidak seirama ya. Hal itu wajar menurut saya, karena pemula seperti saya belum terlalu pasti dan peka ya menentukan irama lasan kita. Namun saya ada solusinya buat sahabat sekalian, dan mungkin bisa juga diterapkan buat sahabat pemula seperti saya. Cara cepat menentukan irama pengelasan, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ketukan atau hitungan ya. Dan teknik ketukan ini saya terapkan pada awal-awal saya belajar mengelas ya. Dan pada contohnya misalkan saya memulai lasan terlebih dahulu, dan untuk lasan kedua saya akan menghitung dalam hati saja ya. Seperti 1 2 3 tik, 1 2 3 tik, 1 2 3 tik, 1 2 3 tik, dan seterusnya ya. Itu tergantung kita menentukannya, atau 1 2 3 atau 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 5. Itu tergantung dari jeda pengelasan kita ya, dan tergantung ampere lasan kita juga yang kita gunakan. Jadi dengan teknik ini kita akan lebih mudah dan cepat terbiasa menentukan irama ya.
Sampai di sini bisa dipahami ya sahabat sekalian, dan apabila bisa dipahami kita akan coba ke teknik kedua. Dan di sini sedikit lebih rumit menurut seorang pemula seperti saya, karena apa? Di sini saya akan sedikit mencoba menggabungkan kedua buah potongan besi, namun sedikit ada celah di keduanya ya. Karena hal ini sering kita alami di pengelasan saat kita memotong media besi, ada kalanya potongan kita itu sedikit berkurang. Itu disebabkan karena mistar atau siku yang kita gunakan sebagai penggarisnya sudah berkurang akurasinya ya, yang dikarenakan pemakaian jangka panjang atau sudah aus tergesek oleh penggaris kita ya, makanya sedikit berkurang dari segi akurasinya. Namun untuk mengatasi hasil potongan seperti ini kita akan coba menggunakan kawat tambahan ya, seperti ini ya. Ini adalah kawat las yang sudah kita buang bagian luarnya sehingga menghasilkan kawat seperti ini. Dan ini juga sering kita sebut sebagai kawat tampal atau kawat tambahan ya, untuk mengisi rongga di antara apabila ada celah di antara lasan kita. Dan di sini langsung saja kita ke prakteknya. Saya akan coba melelehkan kawat tambalnya terlebih dahulu agar tujuan nanti hasil lelehan kawat tambahan ini atau kawat tambal ini tepat mengenai besi yang kita las ya. Jadi fungsi kawat bantu ini sendiri untuk menutupi celah potongan kita tadi, dan juga sebagai peredam panas dari kawat las kita, sehingga panas yang berlebih dari elektroda kita tadi tidak langsung mengenai besi yang kita las, sehingga tidak menambah parah celah potongan tadi, melainkan menutupi celahnya itu sendiri ya sahabat sekalian. Semoga sampai di sini penjelasan saya dapat dimengerti ya. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari segala penyampaian dan video dari saya. Dan untuk para master dan senior saya, video ini saya bagikan bukan bermaksud untuk menggurui ataupun mendahului kalian semua ya. Hanya sekedar berbagi dari seorang pemula seperti saya untuk generasi berikutnya ya sahabat sekalian. Ambil sedikit manfaat dari video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan perbaiki lagi dan kembangkan lagi apabila masih banyak kekurangan dari segi penyampaian dan segi videonya. Dan pada intinya ya sahabat sekalian, selalu berbagi ilmu yang kita miliki supaya hidup kita lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Walaupun dengan penuh keterbatasan dan alat yang kita miliki tidak mengurangi rasa hormat kita untuk selalu berbagi. Dan dari semua ini bisa saya tarik kesimpulan bahwa jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha dan berjuang. Orang yang sukses itu dia telah melalui beberapa banyak kegagalan sehingga mereka meraih kesuksesan itu sendiri. Jadi jangan pernah menilai seseorang itu dari sebelah mata saja ya sahabat sekalian. Nilailah dari kedua sisi yang berbeda sehingga kita tahu dan lebih memahami karakter mereka itu sendiri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.